wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Pak Dedi, gimana ini kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah, baik Pak. Pak Slamet sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Dedi. Ini Pak Dedi nanti mau melaksanakan proses coaching ya ini nanti. Iya Pak, betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Dedi. Boleh Pak? Tentu saja boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coacher akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Dedi sampaikan, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Dedi? Boleh Pak Slamet, boleh. Nah, untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan dalam proses coaching hari ini. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang apa Pak? Presence Pak. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Baik Pak Dedi. Jadi Pak Dedi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak Dedi ya. Ya Pak. Kemudian di antara ketiganya nanti mana yang lebih spesifik yang akan Pak Dedi kembangkan? Jadi yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oh, berarti nanti ada 2 ya yang akan dikembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk indikator ketercapaiannya itu bagaimana Pak Dedi? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah saya ingin coaching ini nanti menemukan solusi Pak dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan itu Pak. Baik, demikian dulu ya Pak Dedi. Silakan nanti Pak Dedi bisa melakukan coaching dengan Pak Pri dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam Pak Dedi. Oh ya, kemarin Pak Pri ada yang ingin bicara dengan saya. Ya benar Pak Dedi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Memang saya sangat ingin sekali Pak Dedi untuk berdiskusi dengan Pak Dedi mengenai suatu permasalahan yang telah saya hadapi. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Pri ya. Iya Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Semoga setelah diskusi ini saya mendapatkan suatu pencerahan dari Pak Dedi. Oke, semoga saja ya Pak. Sekarang coba ceritakan ke saya kira-kira apa yang Pak Pri rasakan dalam permasalahan yang dihadapi. Saya itu sedikit merasakan selama ini Pak Dedi, saya itu sebenarnya agak kecewa Pak Dedi. Apa ini Pak yang membuat Pak Pri ini merasa kecewa? Begini Pak, saya itu kan setelah melakukan asesmen formatif kemarin itu, saya itu setelah saya koreksi hasil dari asesmen itu saya itu banyak menemukan nilai anak yang sangat rendah. Bisa seperti itu. Saya agak sedikit kecewa Pak. Dan apa ada yang salah ketika saya dalam mengajari Pak Didi? Oh, itu yang membuat Pak Pri merasa kecewa seperti itu ya. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas Pak Pri yang Pak Pri ajarkan? Sebenarnya kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini, saya sudah menerapkan pembelajaran kooperatif Pak. Sehingga siswa itu bisa mendiskusikan LKPD secara berkelompok.
Lalu saya melakukan suatu presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok, dengan kelompok yang lain yang saya maksud. Namun saat memberikan tes formatif masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Pak Didi. Jadi berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Pak Pri lakukan untuk mengatasinya, Pak? Setelah saya melakukan asesmen, biasanya saya meminta siswa yang lainnya, ini yang nilainya rendah tersebut, untuk mempelajari ulang materi, Pak Didi, dan menanyakan bagian-bagian mana yang mungkin belum dipahami oleh siswa, dan kemudian saya jelaskan kembali. Lalu setelah Pak Pri melakukan hal tersebut, bagaimana respon dari murid-murid Pak Pri ini? Ya telah Pak Pri solusi itu, apa Pak Pri menemukan hambatan-hambatan? Memang beberapa siswa itu mengikuti arahan dari saya, Pak Didi, untuk mempelajari ulang materi yang telah saya sampaikan. Namun beberapa siswa masih banyak yang memang sulit di dalam mengoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Tapi ini berarti siswa ini sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya ya Pak ya, dengan mempelajari ulang materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi ini, kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Pak Pri ini sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak? Kalau menurut saya, kemungkinan karena siswa tersebut memang benar-benar masih kurang di dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya, Pak Didi, dan mungkin gaya belajar murid yang memang kurang. Gitu, Pak Didi. Lalu apa yang Pak Pri lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid dari Pak Pri ini memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajarnya, Pak? Kalau saya itu melihat dari hasil jawaban, Pak Didi, ya, yang saya analisis dengan sebagian besar murid yang selama ini dalam menggunakan konsep-konsep dasar di sini, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajarnya mungkin, Pak? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa itu nilainya rendah, sehingga mereka itu banyak suka yang menggambar diagram atau bahkan yang mirip seperti mind mapping itu loh, Pak. Oh, baik-baik Pak. Saya tertarik dengan penjelasan mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Pak Pri ini yang suka menggambar. Lalu apa yang Pak Pri pikirkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya, Pak. Jadi karena siswa yang sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar tersebut, maka saya akan memberikan suatu bantuan pembelajaran tambahan dengan menerapkan metode tutor sebaya, Pak. Ya, benar Pak, karena itu memang metode tutor sebaya itu nanti akan membantu siswa meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak. Benar itu, seperti itu, Pak. Apakah Pak Pri ini punya gambaran lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi? Ada, Pak Didi. Saya juga sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping seperti tadi yang saya sampaikan, supaya siswa itu lebih mudah di dalam memahami keterkaitan antara materi dan konsep yang satu dengan yang konsep yang lainnya. Oh, nah, itu bagus itu Pak Pri. Nah, Pak Pri ini juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya murid. Dengan demikian akan membantu mereka ini memahami konsep materi yang menjadi lebih mudah, Pak. Iya, Pak Didi. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tersebut di dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kapan kira-kira Pak Pri ini akan menindaklanjuti dari masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya, Pak. Kira-kira apa yang Pak Pri akan persiapkan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan menyiapkan suatu perangkat pembelajaran yang mana dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, dan terutama di dalam penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang, serta media seperti yang tadi saya sampaikan, mind mapping seperti itu. Oh iya, iya Pak.
Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Pak? Tentu saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik yang sehingga bisa menjadi persebaya di dalam pembelajaran pada teman-teman yang tadi. Baik Pak Pri, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga nanti siswa-siswa dari Pak Pri ini dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya, Pak. Baik Pak Dedi, kalau begitu terima kasih atas diskusi dan sangat luar biasa dan waktunya Pak Dedi, terima kasih sekali. Pak, sama-sama Pak Pri, sukses selalu juga untuk Pak Pri. Amin, amin ya rabbal alamin, dan sukses selalu juga buat Pak Dedi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Dedi. Sama-sama Pak Pri. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Slamet. Tadi Pak Dedi sudah melakukan coaching ya terhadap Pak Pri. Ya Pak, betul. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, sebelum penutupan ya Pak Dedi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dedi lakukan saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri Pak. Oke Pak Dedi, menurut saya tadi sebagai observer ya, tadi proses coaching dari Pak Dedi dan Pak Pri sudah berjalan dengan baik dan luar biasa, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Pri juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Pri sehingga bisa menemukan solusi dan dalam permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Slamet, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses alur cerita itu sendiri Pak, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi Pak untuk kedepannya. Luar biasa Pak Dedi, semoga nanti kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Dedi, sebelum kita tutup, apa yang Pak Dedi dapatkan dari proses coaching hari ini Pak? Yang saya dapatkan yaitu ternyata masih banyak Pak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot Pak, untuk menggali jawaban dari coaching, sehingga dalam proses coaching saya dengan waktu bisa lebih baik lagi Pak. Ya, oke Pak Dedi, demikian observasi kita hari ini, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.